I'm very well, thank you. Nah, teacher berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat ya. Tetap anak-anak teacher jaga kesehatan supaya kita boleh belajar sebagaimana biasanya. Okay, now let's start our lesson for today, but let's pray first. Now, prepare your heart, yourself, let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have given for us until this beautiful morning. Jesus, we want to start our lesson for today. Please open our heart, open our mind, so that we can understand about our lesson for today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Okay, my students, now let's start. Check it out. Okay, alright, my students. Let's continue our lesson for today. Hari ini kita ada di subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia dari pembelajaran yang kedua. Nah, langsung saja, let's see. Nah, di pembelajaran 2 kali ini kita akan menulis lagi-lagi menulis. Nah, supaya anak teacher nantinya bisa jadi seorang penulis, ya kan? Nah, ayo ingat kembali tugas wawancaramu pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di pembelajaran 1 kemarin kita tugasnya adalah melakukan wawancara bersama dengan orang tua kita. Nah, kita bertanya jawab dengan cara beberapa pertanyaan yang kita berikan kepada orang tua kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan kita sejak kita lahir. Ayo coba diingat kembali. Seperti ada loh anak teacher kemarin, bagus loh wawancaranya sampai di videoin malah. Nah, begitu anak-anak teacher yang lain juga, tetap semangat ya. Nah, coba diingat kembali wawancaranya bersama orang tua kita ya. Pertanyaan apa saja yang kamu ajukan? Tahu ajukan? Ajukan maksudnya pertanyaan apa saja yang kamu tanyakan atau kamu sampaikan kepada orang tua kamu. Nah, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari hasil wawancaramu? Nah, apa kesimpulannya? Apa hasilnya dari wawancara kamu? Setelah kamu berikan beberapa pertanyaan. Nah, di sini kita diajak untuk menuliskan hasil daripada wawancara kamu. Nah, tuliskan cerita kamu di buku tulis ya. Nah, teacher berikan contoh nih. Contoh menulis cerita berdasarkan hasil wawancara. Nah, setelah kamu melakukan wawancara bersama orang tua kamu dengan beberapa pertanyaan, nah dari beberapa pertanyaan itu kamu akan berikan sebuah cerita. Nah, tidak hanya jawabannya saja yang kamu tulis, tapi berdasarkan cerita itu kamu boleh menambah kata-kata yang lain. Nah, dari beberapa jawaban dari pertanyaan itu, kamu kembangkan lagi kata-katanya dengan kata-kata kamu sendiri. Nah, contohnya nih, di sini ada teacher temukan wawancara dari anak-anak teacher. Nah, pertanyaan A yang kemarin adalah apa saja makananku saat balita? Katanya seperti itu. Makananku saat balita adalah bubur, susu, biskuit. Nah, dari jawaban ini kita akan kembangkan lagi kata-katanya. Let's see, contohnya nih. Pada saat aku balita, ibu selalu memberiku makanan yang sehat dan bergizi. Saat aku berumur 1 tahun, ibu memberiku makanan yaitu bubur, susu, dan biskuit. Nah, dari pertanyaan yang A muncul di cerita kita nih. Nah, ini kan sudah kita kembangkan ceritanya dari jawaban dari A. Nah, makanan tersebut sangat berguna bagi tubuhku yang dapat membuatku semakin bertumbuh. Nah, coba kita ke B. Di mana aku biasa belajar berjalan?
Aku biasa belajar berjalan di rumah dan di depan rumah. Nah, dari jawaban ini kita kembangkan lagi, lanjut lagi ke cerita kita tadi. Semakin lama tubuhku pun bertambah, sehingga aku mulai belajar berjalan. Aku biasanya belajar berjalan di rumah atau di depan rumah. Ibu dan ayah selalu mengajariku supaya bisa berjalan. Nah, dari dua pertanyaan ini dan juga beserta jawabannya, kamu sudah bisa kembangkan nih menjadi sebuah cerita. Nanti teacher akan tunggu ceritanya ya, karena pertanyaannya kemarin kan ada banyak. Nah, dari jawaban-jawaban yang sudah kamu peroleh dari orang tua kita, nah kamu tuliskan jadi membentuk sebuah cerita. Nanti tuliskan di buku tulis tematiknya ya nak ya. Oke, paham? Thank you. Langsung saja kita lanjut nih. Nah, teacher mau bertanya nih. Apakah simbol sila kedua Pancasila? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang tahu simbolnya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, simbol sila kedua adalah yes, that's right. Nah, rantai. Nah, di simbol kedua ini, sila kedua isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pertumbuhan dan perkembangan setiap orang berbeda-beda. Perbedaan antara individu harus kita hargai. Saling menghargai merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi, sesama kita manusia harus saling menghargai. Itu salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, kira-kira mata rantai ini ada loh yang menjadi artinya. Nah, jadi setiap simbol Pancasila itu memiliki arti ya. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan membantu. Nah, itu pengamalan dari sila kedua Pancasila. Nah, kira-kira teacher mau bertanya nih. Coba sebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Antara lain sebagai berikut. Contohnya apa nih? Sikap-sikap atau pengamalan juga boleh. Sikap kamu berdasarkan sila kedua Pancasila. Berdoa, is that right? Beribadah? Oke, yang lebih tepatnya itu adalah dari sila pertama. Nah, ini sila kedua contohnya nih. Menemani adik belajar, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, berbagi bekal makan kepada teman yang tidak membawa makan, menghargai kegemaran teman, tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Nah, untuk anak-anak teacher, di sini kita diajarkan untuk tidak bersikap sombong sekalipun kamu menjadi seorang pemenang. Nah, tetap menjadi anak yang rendah hati. Nah, yang keenam, mencintai atau menyayangi teman. Saling menghargai dan menghormati orang lain, saling bekerja sama, dan lain-lain. Masih banyak lagi sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, apakah anak-anak teacher sudah menjalankan pengamalan sila kedua ini? Oke, thank you. Teacher berharap sudah dan tetap dilakukan. Nah, yang menjadi tugas kamu adalah yaitu ayo berlatih halaman 47. Silakan dikerjakan. Oke, itu dikerjakan ya nak ya. Ayo berlatihnya. Nah, kita lanjut lagi. Teacher mau disampaikan nih untuk yang mendapatkan stars hari ini. Kira-kira siapa ya? Nah, dalam pengambilan stars, teacher akan ambil 10 orang tercepat.
orang tercepat, tapi untuk hari ini teacher mendapatkan 11 karena ada yang bersamaan waktunya. Jadi kalau 10 orang tercepat itu yang akan teacher sampaikan starsnya. Jadi untuk anak-anak teacher, kalau sudah ada latihan langsung dikerjain dan langsung dituliskan di kolom komentarnya. Dan jangan lupa tuliskan nama kamu ya nak ya, karena teacher nggak tahu semua nama orang tua kita. Teacher hanya tahu sebagian saja. Nah langsung saja teacher sampaikan nih, yang mendapatkan stars hari ini adalah yes, that's right. Kenzo, Rahel, Marcel, Gloria, Grace, Michelle, dan Abiel akan mendapatkan stars 20. Clap your hands. And then masih ada lagi Kenny, Cecilia, Johanna, Felicia mendapatkan 15 stars. Okay, thank you for all of my students. Terima kasih sudah ikut bekerjasama dalam latihannya. Dan tetap semangat ya. Kamu kumpulin, kamu tulis stars kamu di buku kamu. Kan kamu punya stars tuh. Boleh diisi starsnya, tulis tanggalnya, dan juga isi stars yang sudah teacher sampaikan. Nanti kita kumpulkan sama-sama ya. Oke, langsung saja kita lanjut pembelajaran 3 halaman 48. Karena kita ada 2 pembelajaran hari ini. Langsung saja di pembelajaran 3 mengenai makanan penting untuk kesehatan. Nah, makanan penting untuk kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Nah, dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kita manusia sangat berpengaruh dengan makanan yang kita konsumsi. Ya, jadi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi, terutama anak-anak teacher di sini konsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi supaya pertumbuhan dan perkembangan kita baik. Nah, di sini contoh makanan yang bergizi ini dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Jadi dalam makanan bergizi ini terdapat makanan pokok ya. Makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, ini merupakan makanan pokok. Nah, boleh ditanya parents kita, orang tua kita, coba tanya mak atau pak, makanan pokok dulu apa sih gitu. Nah, boleh ditanyakan. Kalau dulu itu makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi ubi, jagung, sagu. Nah, makanya untuk anak-anak teacher saat ini bersyukur sudah diberikan makanan-makanan yang enak. Kalau dulu orang tua kita bahkan sudah hanya mengkonsumsi makanan pokok ini saja. Nah, makanya anak-anak teacher bersyukur saat ini sudah mendapatkan banyak makanan-makanan enak. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan juga cumi dan yang lain-lain. Nah, ini juga makanan yang bergizi yang harus kita konsumsi. Jadi, konsumsi daging boleh, tapi untuk anak teacher kebanyakan tuh suka makan daging ayam aja gitu. Nggak mau makan ikan. Nah, ikan itu sangat baik, sangat bagus untuk tubuh kita. Jadi jangan makan daging ayam terus, boleh, tapi bukan berarti harus terus-menerus dan sering. Boleh ganti ikan, telur, tempe, ikannya boleh diganti. Nah, itu supaya kita lebih sehat. Yang kemudian, teacher, apakah itu sudah cukup untuk kita konsumsi sebagai makanan bergizi? Ya, sebenarnya itu sudah cukup baik untuk kita konsumsi. Tapi akan lebih baik lagi jika kita mengkonsumsi lagi buah-buahan, misalnya apel, pisang, pepaya, mangga, dan yang lain-lain. Nah, akan lebih bergizi lagi. Kita akan mendapatkan gizi yang lebih baik lagi. Nah, yang kemudian sayur-sayuran. Nah, ini salah satu makanan yang
kurang diminati anak-anak. Tapi mulai hari ini anak-anak teacher harus boleh suka makan sayur-sayuran, karena di dalam sayur-sayuran ini mengandung banyak gizi yang membuat tubuh kita semakin sehat. Karena di dalam sayuran ini banyak vitaminnya juga. Contoh kangkung, bayam, wortel, labu, buncis, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi contoh sayur-sayuran. Jadi ketika mama kita atau orang tua kita masak sayur, dimakan sayurnya ya nak ya. Nah, yang terakhir adalah susu. Misalnya susu sapi, susu kambing. Nah, ini juga baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Makanya pada saat bayi, anak-anak atau kamu pada saat bayi, kita konsumsi susu yaitu ASI, karena itu baik dan sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, itu dia 4 sehat 5 sempurna ini merupakan makanan-makanan yang mengandung gizi seperti contohnya nih karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, dari makanan yang bergizi ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, yang mana saja teacher yang mengandung karbohidrat dan yang lain-lain? Langsung saja nih. Nah, di buku kita boleh dibaca dan harus dibaca ya nak ya. Yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga air atau mineral. Nah, apa saja yang mengandung gizi tersebut? Nah, makanan yang mengandung karbohidrat ini kita baca sama-sama ya. Karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat terdapat pada tumbuhan, biji-bijian, dan juga umbi-umbian. Misalnya padi, jagung, sagu, umbi-umbian. Karbohidrat dijadikan sebagai makanan pokok. Nah, makanan pokok tadi itulah dia mengandung karbohidrat. Contohnya tadi padi, jagung, sagu, umbi-umbian itu mengandung karbohidrat. Paham ya anak-anak teacher? Nah, makanan apa saja yang mengandung protein? Protein bukan untuk memperbaiki tubuh yang rusak. Protein terdiri atas 2 jenis ya. 2 jenis yaitu protein hewani dan protein nabati. Perbedaannya apa teacher? Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Nah, misalnya protein hewani itu misalnya ikan. Nah, ikan merupakan hewan. Nah, daging dapat kita peroleh dari berbagai hewan. Daging ayam, daging sapi, kambing, dan yang lain-lain. Dan juga susu. Susu kita peroleh dari that's right, dari hewan yaitu sapi. Dan juga keju itu diolah dari susu. Nah, susu dari mana? Dari hewan tadi. Nah, dan juga telur yang kita peroleh dari ayam. Nah, jadi dari ikan, daging, susu, keju, telur ini merupakan makanan yang mengandung protein hewani. Jadi ketika kamu makan juga, kamu langsung ingat, oh ternyata ikan ini mengandung protein hewani. Nah, dari situ kamu harus lebih suka makan ikan, jangan daging terus dong, ya kan? Nah, yang kedua adalah protein nabati, adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini dia tadi sayur-sayuran, ya kan? Sayur-sayuran, ketika kamu makan sayur, kamu harus ingat bahwa sayur ini mengandung protein nabati yang baik untuk tubuh kita. Misalnya brokoli, bayam, kacang-kacangan, tempe, dan tahu, dan yang lain-lainnya. Masih banyak lagi jenis daripada sayuran. Nah, mulai saat ini anak-anak kita harus suka makan sayur karena mengandung banyak protein. Nah, yang selanjutnya makanan yang mengandung lemak nih. Lemak berperan sebagai sumber energi. Selain sebagai sumber energi, lemak diperlukan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh
agar tetap hangat. Lemak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, di sini ini lemak ya. Lemak jenuh berasal dari hewan seperti daging dan mentega. Nah, itu yang mengandung lemak. Sementara lemak tak jenuh berasal dari tumbuhan seperti sayuran, minyak goreng, dan kelapa. Nah, yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Nah, macam-macam vitamin, ada vitamin dan D. Contohnya nih, vitamin A itu menjaga kesehatan mata yang terdapat pada wortel. Nah, wortel merupakan sayuran yang mengandung vitamin, ya kan? Nah, vitamin C juga untuk menjaga kesehatan gusi, ya kan? Nah, dan pembuluh darah serta mencegah flu terdapat pada buah jeruk. Nah, itu juga baik untuk kesehatan kita. Nah, vitamin D juga seperti itu untuk membantu penyerapan kalsium pada sistem pencernaan yang bisa kita temukan pada susu, dan masih banyak lagi vitamin yang mengandung makanan-makanan yang sehat. Nah, kemudian saat ini apalagi anak-anak teacher, kita tahu situasi saat ini harus tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan juga rajin cuci tangan. Nah, rajin minum air mineral yang secukupnya, vitamin juga. Nah, supaya kita tetap sehat, jauh dari sakit penyakit. Nah, kemudian kita lanjut, selain untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita, selain mengkonsumsi makanan bergizi tadi, kita tahu kita juga butuh pergerakan, butuh bergerak juga, boleh dengan berolahraga atau bahkan boleh dengan menari. Nah, kemarin pembelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang gerakan kuat dan lemah, ya kan, pada tangan dalam sebuah tarian. Nah, di sini adalah contoh gerakan-gerakan tarian, dipraktekkan di rumah, kamu sendiri, lalu ikuti setiap perintah-perintahnya. Oke, lanjut saja, bicara ada pertanyaannya. Nah, pertanyaannya kita baca sama-sama dan let's to understand the question. Pada musim panen, ayah menghasilkan 2 keranjang buah durian. Keranjang pertama berisi 2.518, keranjang kedua berisi 1.791 buah durian. Berapa jumlah buah durian dalam 2 keranjang buah tersebut? Nah, kalau dikatakan berapa jumlah buah durian dalam 2 keranjang? Nah, ada 2 keranjang, keranjang pertama dan keranjang kedua berisi buah durian. Nah, berarti kita akan lakukan dengan cara very good, penjumlahan. Kita jumlahkan 2.518 ditambah 1.791 sama dengan titik-titik. Nah, kita udah pelajari dari pembelajaran sebelumnya bahwa kita memiliki cara, teknik cara dalam penjumlahan, kan? Nah, yaitu bahwa penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, kira-kira dari bilangan ini apakah dia teknik menyimpan atau tanpa teknik menyimpan? Kita lihat langsung saja, kita tuliskan dalam bersusun pendek nih. Nah, 2.518 dengan 1.791 kita jumlahkan nih. Nah,
8 ditambah 1. Yes, that's right. Nah, 9 ini tadi dari 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kemudian 1 ditambah 9 berapa? Yes, that's right. 10. Apakah kita perlu tuliskan 10 di sini? Oke. Tidak ya. Tapi yang kita tulis berapa? Yes, that's right. 0. Kemudian kita simpan 1 di atas. Nah, ini dia teknik menyimpan. Nah, di sini 0 ini merupakan 1 ditambah 9 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1 ratusan. Paham? Ya, selanjutnya nih 5 ditambah 7 berapa anak teacher? Yes, 12. Tambahkan dengan yang disimpan tadi. Tambah 1, 13. Apakah kita tulis 13? No. Oke, good. Kita tulis di sini berapa? Good. 3. Kemudian kita simpan 1. Very good. Now, selanjutnya 3 di sini merupakan yaitu hasil dari 5 ditambah 7 ditambah 1. 1 ini sebagai simpanan yang ini kita simpan sama dengan 13. Tulis 3, simpan 1 ribuan. Nah, sekarang kita ke ribuan. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 1 yang disimpan 4. Yes, that's right. Nah, penjelasannya 2 ditambah 1 sebagai simpanan ini tadi sama dengan 4. Jadi, jumlah buah durian dalam 2 keranjang buah tersebut adalah 4.309 buah durian. Kita baca sekali lagi ya. Jadi, jumlah buah durian dalam 2 keranjang buah tersebut adalah 4.309 buah durian. Nah, teacher juga ada pertanyaan lainnya. Selisih banyak buah jambu dan mangga yang dihasilkan di sebuah kebun adalah 237 buah. Kalau dikatakan selisih berarti perbedaan antara buah jambu dan mangga yaitu 237. Nah, buah jambu lebih banyak dari buah mangga. Jika diketahui banyak mangga 2.463 buah. Jadi berapa banyak buah jambunya? Terus berapa jumlah buah jambu dan mangga seluruhnya? Nah, kita kerjakan dulu. Yang pertama, mencari banyak buah jambu. Nah, itu nanti kamu kerjakan ya naknya, tapi teacher buat misalnya nih dengan bilangan yang kecil. Nah, itu kan bilangannya ribuan. Nah, teacher buat contohnya nih bilangannya kecil. Selisih jambu dan mangga adalah 6 buah ya. Selisih perbedaannya ada 6 buah. Katakan bahwa buah jambu nanti lebih banyak dari mangga. Sementara mangga sudah diketahui. Contohnya nih, mangganya ada 2 buah. Nah, berapakah buah jambu jika selisihnya 6? Berapakah buah jambu? Nah, caranya adalah kamu tinggal tambahkan saja 2 ditambah 6. Berapa? 2 ditambah 6 berapa? Yes, that's right. 8. Nah, maka banyaknya buah jambu adalah 8. Nah, 8 jambu dan mangga 2. Jambu lebih banyak dari mangga dengan selisih 6. Jadi jambu 8, mangga 2, selisih di antara jambu dan mangga ini adalah 6. Selisih perbedaannya, sekitarannya dia ada 6. Nah, jadi jumlah jambu dan mangga adalah berarti jambunya 8, mangganya 2, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Paham nggak teacher? Oke, thank you. Nah, kemudian bilangan tadi yang di atas ini kamu kerjakan sekarang juga dan tuliskan jawabannya di komentar sekarang juga, dan jangan lupa tuliskan namanya ya nak ya. Teacher tunggu.
ayo berlatihnya pembelajaran 3 ini silahkan dikerjakan, yaitu pembelajaran 3 kita ada di halaman 52 dikerjakan, dan juga yang dari pembelajaran 2 tadi. Dan jangan lupa juga cerita hasil wawancara yang sudah kita lakukan, yang sudah diwawancarai bersama orang tua kita. Itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak ya teacher. Thank you. Alright, my students, gimana belajar tematiknya hari ini? Paham kan? Oke, teacher berharap semua anak-anak teacher tetap semangat belajarnya ya. Dan semoga anak-anak teacher tetap boleh mengikuti setiap pembelajarannya walaupun melalui online seperti ini atau melalui YouTube seperti yang sudah kita lakukan barusan. Nah, sekarang kita akan akhiri pelajaran kita, but before that, let's pray. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing that you have done for us. Until now, we want to close our meeting for today. Please bless us. What have we done for today? Now, Jesus, we want to continue our activities. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Okay, my students, until here our meeting for today. See you next time and God bless you. Goodbye.